Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu Kaisang sudah memberi klarifikasi terkait jet pribadi yang dia pakai ya. Ternyata dia cuma numpang, ya kan? Dan setelah Kaisang melakukan hal yang berani mendatangi kantor KPK, netizen pada minta ya, Puan Maharani, Anies, Mahfud MD, Bu Megawati ya, semuanya yang memakai jet pribadi juga mendatangi kantor KPK lah ya, supaya clear ya kan, mereka itu makainya dari apa dan dari mana gitu ya kan. Ya, kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Kita tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Setelah Kaisang memberikan klarifikasi di gedung KPK, banyak sekali permintaan dan juga desakan dari masyarakat untuk Mahfud MD juga memberikan klarifikasi di gedung KPK. Iya. Ngeri kali kalian Iya. Udah tua itu. Iya betul. 2 kali lipat umur si Kaisang itu. Iya, masuk akal juga ya. Beda lah, beda nyali bro. Beda. Kalau Kaisang iya nyalinya ada. Beliau mana ada. Iya betul. Ya kan? Dan juga tahu ndak kalian, lebih lucunya lagi, bukan cuma Mahfud yang didesak untuk memberikan klarifikasi ke KPK, juga ikut di situ Anies Baswedan, termasuk juga Amin Rais. Amin Rais bukan Ganjar Pranowo. Iya. Amin Rais pernah rubah jadi mencalonkan presiden. Oh pernah ya, gagal ya. Setelah itu ada Puan Maharani. Dan juga tahu kalian, inilah ngirinya netizen ini. Mamanya si Puan juga ikut di bawah. Iya. Jangan dibawa-bawa. Oh iya, dia juga penyelenggara negara ya. Iya, kalau nggak salah ya, Ibu Megawati ini masih ada di 2 lembaga. Yang pertama adalah di lembaga BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baru yang kedua itu di BPIB. Kalau tidak salah itu Badan Pembinaan Ilmu Pancasila ya. Jadi ya memang itu dia. Kenapa masyarakat mendesak ya untuk mereka memberikan klarifikasi kepada KPK? Karena ya selama ini yang mereka naiki itu yang jadi pertanyaan masyarakat, itu jet pribadi siapa? Iya betul. Ya. Sekarang begini ya. Sekarang kita main logika saja lah ya. Begitu juga Said Abdullah ya, politisi PDIP yang sekarang menjadi ketua Banggar ya. Kemarin itu kan juga banyak itu videonya berseliweran ya, ketika dia sedang menikmati rokoknya di dalam kabin pesawat pribadi. Nah, itu juga menjadi sorotan masyarakat ya. Jadi kenapa menjadi sorotan masyarakat? Kalau di antara nama-nama yang kusebutkan tadi ya, seorang hartawan seperti Prabowo wajar. Betul. Hartanya banyak. Surya Paloh wajar. Haritano juga wajar, iya kan? Kalau orang yang 3 tadi disebutkan naik pesawat jet pribadi, udah itu cocok jalan-jalannya. Mana cocok lagi orang itu pesawat komersil. Kan begitu, hartanya melimpah. Tapi kalau orang yang kusebutkan tadi, itu semuanya menimbulkan pertanyaan. Satu-satu dulu, ya satu-satu. Mulai dari Mahfud MD. Dia kedapatan naik pesawat pribadi, ya. Itu ketika dia menjabat menjadi Menko Polhukam. Itu pertama, ya. Baru yang kedua, dia kedapatan naik pesawat jet pribadi ketika mereka sedang safari politik bersama dengan Ganjar Pranowo, ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaannya, ya, oke, kalau mereka tidak mengeluarkan uang sendiri, apakah itu ada kaitannya dengan gratifikasi, ya? Apakah gratifikasi tersebut ada kaitannya dengan jabatan yang masih melekat di tubuh mereka? Harus dicari karena tahu, waktu itu dia masih Menko Polhukam, ya. Katakanlah juga waktu dia itu menjadi capres safari politik, dia waktu itu sudah lepas dari Menko Polhukam, oke lah. Tapi Megawati yang sering menemani dia kampanye kemana-mana, itu harus diperiksa. Dan juga Puan Maharani, kan begitu, ya. Setelah itu kita masuk ke Anies Baswedan. Anies Baswedan ini lebih tanda tanya awak, iya kan? Udah lama dia nganggur, iya kan? Coba, kenapa dia bisa jadi naik jet pribadi? Dari kawan.
punya kawan, nebeng sama kawan. Kenapa kalau Anies Baswedan nebeng sama punya kawan gak ribut kalian? Tapi kalau Kaisang nebeng sama kawannya ribut kalian. Gitu loh ya. Itu dia. Sekarang kita masuk ke Puan Maharani. Oke, katakanlah dia seorang ketua dewan. Ya, tapi Said Abdullah bagaimana? Yang merupakan anggota dewan biasa, bukan ketua dewan. Dia memang ketua fraksi, ya. Tapi dia bukan anggota, bukan ketua dewan. Sekarang kita lihat dulu ya masalah penggajian menjadi anggota DPR ya. Gaji, ingat ya, kalau gaji ketua DPR ya, gaji ketua DPR itu tahu enggak kalian? Gaji ketua DPR itu gaji pokoknya sekitar 5.060.000 rupiah. Gaji wakil ketua DPR adalah sekitar 4.620.000 rupiah. Nah, menjadi anggota DPR biasa gaji pokoknya itu sekitar 4.200.000 ya. Kalau misalnya ada ditambah tunjangan, ya ini kita berpikir logis saja dulu, ya, karena aku ndak mau cuman menyampaikan narasi-narasi liar, tidak, ya, kita mau bermain logika dulu. Nah, kalau ditambah tunjangan, ada tunjangan telekomunikasi, tunjangan tunjangan rumah, ada tunjangan listrik, ada tunjangan istri, tunjangan anak, dan juga tunjangan perumahan dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ya dirata-ratakan itu sekitar 50 juta ya. Gaji dan tunjangan seorang dewan rata-rata hanya 50 juta. Apakah dengan gaji 50 juta sanggup menyewa jet pribadi? Apakah kami sebagai masyarakat tidak berhak meminta kepada Ibu Puan Maharani dan juga Said Abdullah sebagai anggota dewan untuk memberikan klarifikasi kepada KPK? Wajar enggak? Wajar. Jadi kalau ku bilang untuk kalian yang selalu nyinyir, kenapa anak presiden yang bukan penyelenggara negara, yang bukan anggota legislatif, yang bukan anggota yudikatif, ya, kenapa kalian itu terlalu menyerang? Ya, sebetulnya sih kita udah tahu sih motivasinya. Tapi ketika beberapa tokoh yang kusebutkan tadi, kalian diam aja. Ya, itu dia. Jadi cobalah kita fair-fair aja ya. Kaisang sudah menunjukkan itikat baiknya. Ingat, dia ke kantor KPK bukan karena mendapatkan surat panggilan, bukan karena memenuhi panggilan KPK kayak Syasto, bukan. Dan bukan tercium melakukan tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan korupsi, bukan ya. Tapi dia datang ke kantor KPK dengan inisiatif sendiri. Karena apa? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sekalipun bapaknya seorang presiden, dia menunjukkan itikat baik, ya, itu dia. Ya, kita udah tahu bagaimana konsekuensinya. Ya, kalaupun dianggap itu sebagai gratifikasi, maka penilaian dari KPK, ya, di gratifikasi tersebut, maka Kaisang harus mengganti senilai dengan senilai dengan harga, ya, yang merupakan nilai dari gratifikasi tersebut. Tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah ya, karena dia udah siap lah ya. Itu dia. Dan juga kalian harus tahu ya, kalian udah harus tahu bahwasanya Kaisang itu pergi ke Amerika itu judulnya hanya nebeng. Ada yang nyeletuk, iya nebeng sama pilot. Emangnya kalian harus tahu rupanya dia ikut nebeng sama siapa? Ada berapa orang dalam pesawat gitu. Gak perlu kalian tahu itu. Yang tahu itu kan KPK. Gitu. Jadi ada beberapa hal kupetik ya. Kalau video yang tadi, yang beberapa video sebelumnya itu, aku hanya mengungkapkan bagaimana seorang Mahfud MD disemprot sama si Alvin Lim. Ya, kalau untuk saat ini ada beberapa hal yang unik ya. Beberapa hal yang unik. Kenapa Kaisang berbuat hal yang demikian? Kalau aku bilang sih ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan ini langkah yang tidak diduga-duga ya. Ini langkah yang tidak diduga. Karena apa? Karena sempat kemarin itu aktivis 98 melaporkan ke polisi bahwasanya mereka kehilangan Kaisang. Aktivis 98 dulu kok beda sama sekarang ya?
Nggak malu kalian? Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa, nggak kusalahkan juga ya, itu hak mereka lah, ya itu hak hak mereka ya, diatur oleh undang-undang ya, itu dia undang-undang berapa tanya mereka. Itu dia ya, jadi ini dia, Kaisang datang ke gedung KPK ya, itu sebetulnya ini menjadi pukulan telak bagi musuh-musuh Jokowi. Iya, kenapa aku katakan ini pukulan telak? Ya, ternyata ya, ingat ini. Bagi para pembenci Jokowi, Gibran dan juga Kaisang, harapan mereka yang namanya Kaisang diseret oleh KPK. Harapan mereka KPK ya yang langsung seret Kaisang. Ternyata apa? Kaisang dengan santai, dengan pakaian putih hitam, dengan ketawa ketiwi mendatangi gedung KPK. 1 poin. 1 poin. Baru yang kedua ya. Selama ini kan beberapa hari belakangan ini ya, munculnya Rocky Gerung, munculnya Refli Harun, munculnya siapa lagi itu ya, Dr. Tifa, munculnya Mahfud MD. Ya, mereka itu selalu menyampaikan spekulasi-spekulasi jahat ya, oleh karena memang Kaisang juga tidak memberikan klarifikasi. Sekarang begini ya, kalian tahu atau tidak, sadar atau tidak, bahwasanya Kaisang itu sengaja tidak memberikan klarifikasi ya, karena apa? Karena ada aturan yang menyatakan bahwasanya seseorang penerima gratifikasi itu ya diberi waktu sampai 30 hari. Tapi orang ini selalu selalu menggiring opini bahwasanya Kaisang itu lari dari tanggung jawab gitu. Ada rentang waktu selama 30 hari, bro. Makanya ya, cobalah kalian itu pintar-pintar dulu. Jangan muncul kalian tebal-tebalkan. Isi kepala kalian kurang-kurangi. Makanya ya, ada itu kalau Hasan Nasbi itu mengatakan ada 3 gerakan DFK. Yang pertama itu D, disinformasi, F, fitnah, K, kebencian ya. Karena inilah yang mereka pakai untuk menyerang pemerintahan saat ini ya. Kita biarkan saja. Ingat ini aku bilang sama kalian ya. Kita biarkan saja ya, karena apa? Karena dari mulai sekarang tanggal 19 atau tanggal 20 ini. Sekarang tanggal 18. Tanggal 18 sampai tanggal 20 Oktober masih ada waktu sekitar 30 hari lagi untuk mereka bersilat lidah. Untuk mereka memacu adrenalin mereka sendiri. Ya, itu dia. Jadi wajar-wajar saja kita biarkan aja mereka ya. Karena gimana pun juga apapun yang mereka lakukan ya, para pembenci disinformasi dan juga para fitnakers ini ya, nyonyor mereka itu nggak akan berhenti sampai tanggal 20. Apakah sampai tanggal 20 mereka akan berhenti bersuara? Tidak. Kita lihat aja, mereka akan banyak yang melakukan tuntutan supaya Joko Widodo dipenjara. Orang nggak punya otak. Faisal Asegaf nafsu kali itu. Amin Rais apa lagi? Itu dia. Tapi apakah Bapak Prabowo akan diam saja? Bapak Prabowo tidak akan diam saja. Kalian masih ingat pada acara apel akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Gelora yang kemarin sempat mau dibikin si Anies Baswedan untuk melakukan deklarasi? Bapak Prabowo katakan apa? Siapa yang mencubit Bapak Joko Widodo? Kami semua yang merasakannya. Itu artinya apa? Jangan coba-coba kalian sentuh yang namanya Joko Widodo. Sekali kalian sentuh, Bapak Prabowo akan ambil tindakan. Itu dia. Ya udah dibilang. Ya kan sekarang banyak kali orang yang mencoba membenturkan Bapak Prabowo dengan Jokowi. Karena apa?
Karena itu adalah keinginan mereka. Jadi halusinasi mereka ciptakan, di alam bawah sadar mereka ciptakan, oh iya Joko Widodo harus berbenturan dengan Prabowo. Makanya mereka tebarkan isu-isu yang bisa dikatakan isu kekanak-kanakan dan juga kampungan. Itu dia ya. Jadi itu tadi kan sudah ku tampilkan ya. Ku tunjukkan sama kalian gaji seorang dewan dan juga bahkan ketua dewan sekalipun nggak sanggup untuk menyewa sebuah kapal sebuah jet pribadi ya. Jadi apalagi yang namanya Anies Mahfud MD itu nggak bisa. Kalau dibilang nggak masuk gitu loh, penghasilan mereka nggak masuk. Tapi kalau misalnya bicara tentang relasi ya masuk-masuk saja. Kita terlepas dari bicara undang-undang. Ya mereka kan punya banyak relasi. Mereka punya banyak teman. Mereka punya banyak kolega ya. Tapi sekarang begini, apakah yang tua saja yang harus punya kolega? Anak-anak muda tidak. Ya, seorang Kaesang itu juga pengusaha. Seorang Kaesang itu juga, dia itu ingat, dia itu ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwasanya seorang Kaesang juga memiliki kolega yang banyak. Oke? Jadi itu dia ya. Jadi judulnya tadi sudah ku sampaikan sama kalian. Apakah gaji Puan Maharani cukup untuk membayar sewa jet pribadi? Kalian jawab sendiri. Aku sudah tampilkan juga tadi beberapa video ya. Oke, bye-bye. Salam Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan opung terkait jet pribadi para pejabat ya. Dari Bu Megawati, Puan, Ganjar, Anies Baswedan, Mahfud MD. Ya harus satu-satu ditelusuri jelasnya dari mana mereka memakai itu ya. Ya kan? Harus seperti Kaesang, berani, punya nyali gitu. Kita tunggu ya kan kabar baiknya. Kalau memang betul-betul mereka lebih senior, aturannya lebih hebat lah, tunjukkan lah ya kan. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.